Oke semuanya, balik lagi bareng sama gua Nathan di Kapan Lagi What the Food. Hari ini kita bakal ngebahas Ramu, usaha baru milik Rizky Febian. Jadi sebenarnya Ramu itu tuh awal mulanya karena Rizky Febian itu ditantang oleh Kang Sule gitu kan, atau bapaknya sendiri gitu, untuk meracik sebuah minuman yang base-nya itu berdasarkan jajanan-jajanan zaman dulu. Nah akhirnya udah tuh, singkat cerita si Rizky Febian bikin segala macem sampai akhirnya dapat satu jadi nih. Nah Rizky Febian iseng nih, kalau pada saat itu gitu kan, kalau ada yang pengen nyobain minumannya dia, beli, langsung aja tawar kira-kira berapa harga yang pas gitu. Jadi langsung tawarnya tuh di kolom komentar di sosial medianya Rizky Febian. Nah ternyata dari yang awalnya harganya yang biasa gitu kan, harga puluhan ribu, ratusan ribu, tiba-tiba ada yang ngelonjak nih sampai juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta, dan akhirnya terjual pada yang ratusan juta, alias itu dibelinya sama Doni Salmanan ya, dengan harga 400 juta. Oke, jadi untuk hari ini gitu kan, gue beli sebenarnya gak terlalu banyak minumannya. Sebenarnya sih banyak banget menunya, cuman karena Ramu ini kan tulisannya juga Ramu Nostalgia gitu kan, dan emang base-nya ini jajanan-jajanan zaman dulu gitu. Akhirnya kita nyari menu yang sekiranya itu sesuai lah gitu dengan masa kecil kita. Dan kita langsung masuk ke minuman pertama, yaitu si Arbanats Creamy Pink. Ambil es dulu. Sorry, gue tadi sempat ngambil es dulu yang dipisah. Udah agak mencair, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi ini rambut neneknya sih bener-bener autentik. Oke, untuk rambut neneknya sih legit, valid gitu loh. Bukan rambut nenek yang asal gimana gitu emang. Ini kalau anak-anak 90s anjay, anak-anak yang zaman dulu. Rasanya bener-bener kayak kalian beli Arbanat atau gula kapas atau rambut nenek di warung-warung. Masih inget gue rasanya, dan ini bener valid lah. Ini gue pengen nyobain kalau misalnya ini udah dicampur sama minumannya. Oke, ketambahan air esnya dikit. So, sekarang sudah ditambah es. Jadi volumenya agak bertambah. Yang gue yakin sih sebenarnya kalau esnya tidak mencair tadi ya selama perjalanan, selama kita syuting, harusnya sih ini bakal lebih banyak. Cuma gue suka nih. Jadi sebelum tadi ditambahin es, gue sempat nyoba juga kan. Dan udah pasti diaduk. Untuk rasanya sendiri sih tidak seberapa manis gitu. Yang secara personal gue suka. Sebenarnya sih minumannya biasa sih. Kayak kayak sirup stroberi kali ya? Apa? Gue nggak tahu ini sirupnya apaan. Yang pasti kayak stroberi, terus emang ada si krimnya yang emang ngasih sensasi creamy banget. Cuman kalau dibilang kayak 90s, iya. Ya intinya sih gue kayak minum minuman bocah sih, yang emang serba manis, terus warnanya yang ngejreng-ngejreng pop. Dan ya enak kalau menurut gue. Cuma sebenarnya si Arbanatnya ini juga nggak terlalu manis sih menurut gue. Nggak yang gimana gitu. Ini gue coba campur ya. Semua nih. Ini rambut nenek keramas dong jadinya. Oke, coba ya. Tapi kayak cara mengkonsumsinya tidak dicampur deh. Ya nggak sih? Nggak tau lah. Dan langsung larut. Wow. Ya lebih manis lagi sih. Dibandingin yang tadi, kalau kalian campur semuanya nih si Arbanatnya, atau rambut nenek, atau gulali kayak gitu tuh, jadi lebih manis. Cuman nggak yang manis
banget gitu loh. Enak menurut gua. Ini enak lah. Lucu sih kalau dicampur. Kayak bikin seret-seret gatal-gatal gitu loh. Gara-gara si rambut neneknya atau si arbanatnya ini kan serat-seratnya kayak masih ada nih, nggak yang kecampur semua. Jadi pas lo minum, di situ kayak ada yang kasar-kasar gitu loh. Tapi bukan kasar yang bikin garuk, terus bikin lo kayak pengen batuk itu enggak. Dan kita lanjut ke minuman yang kedua, si Milk Tea 90s. Ini tadi barusan gue tambahin es, cuma nggak terlalu banyak juga karena esnya sudah mencair gitu. Jadi kita bakal nyoba langsung Milk Tea 90s dengan tambahan creamy milk cheese foam, bener ya? Dan es. Oh, ternyata bukan rasa kayak fruity gitu, emang kayaknya sini lebih ke arah gurih kali ya. Jadi setelah gue coba, ini tuh lebih kayak ada rasa gurih dari cheese-nya bener dapet. Kalau susunya sih ya standar teh susu lah, emang pasti kena gitu loh. Jadi maksudnya ketika kalian minum sedotan pertama, itu kalian bakal langsung dapet si rasa teh sama susunya. Cuma kalau misalnya ditambahin creamy milk cheese foam kayak yang si Imle pesen tadi ini nih, yang ini. Rasanya jadi kayak ada rasa-rasa gurih gitu sih. Gue malah sebenarnya lebih penasaran kalau tanpa additionalnya ini loh. Apa? Maksudnya jadi cuma si milk tea-nya aja gitu. Kayaknya tetap enak juga. Tapi ya ini enak sih, ini enak. Cuma apakah dibilang ini bikin nostalgia? Iya gitu. Cuma kalau tanpa additional kali ya, itu mungkin bakal bikin gue sedikit nostalgia gitu. Dimana teh susu itu adalah salah satu minuman yang nikmat gitu loh. Apalagi di siang hari menuju sore gitu. Sekitar jam-jam 2, jam 3-an tuh. Itu pas lagi gabut di kampus, gue biasanya mesen teh susu harga goceng apa? Es teh susu, itu tuh enak banget. Nah, setelah 2 minuman tadi yang kita pesen dari Ramu Nostalgia, waktunya kita mencoba snacknya, yaitu Puffle Nostalgia by Ramu Nostalgia. Anjay. Oke, secara desain sih asik sih ya. Ya kekinian banget lah gitu, maksudnya dengan kotak makanan yang seperti ini gitu kan. Banyak juga dijumpai di makanan-makanan online pada umumnya. Cuman secara desainnya sih asik sih. Dengan font-font yang ala-ala 90s gini. Cuma ya udahlah, itu nggak penting. Kita langsung cobain aja gitu kan snacknya. Ini kalau misalnya kalian lihat gitu kan, ini ada 3. Ini Oreo ya yang tadi. Sebelah sini tuh Oreo. Sebelah sini tuh ini apa nih? Yang dulu yang dicolek pakai apa? Nyam-nyam. Ini nih, wah ini ultimate sih. Ini menurut gua Ramu Nostalgia emang gokil sih ya si Rizky Febian. Maksudnya dia benar-benar ngajak kita nostalgia dengan jajanan zaman dulu. Nah, terus yang berikutnya ada si Arbanat lagi. Kayak begini ya bentuknya. Ya kalau ini udah terlalu kelihatannya tidak appetizing lagi mungkin karena kelamaan sebenarnya. Tapi gue yakin ini enak sih. Maksudnya kayaknya croffle belum pernah ada yang gagal lah menurut gue. Selama gue mesen di jajanan online ya. Yang pasti sih ini lucu dan enak. Dan yang berikutnya yang mau gue coba adalah si croffle. Dia kayaknya pakai kayak sirup strawberry gitu kali ya. Ini soalnya ada yang berceceran di bawah sini, ini warna pink. Harusnya sih strawberry sih. Kita coba deh. Untuk teksturnya sendiri, sebenarnya gue demen karena jadi ini kita syuting dari mulai pesan sampai makanan tiba, terus kita ngambil beauty shotnya dulu, baru kita mulai syuting. Kalau total mungkin sejam kali ya ada. Cuma si Puffle ini adonannya tuh kayak tekstur crunchy-nya tuh masih dapat gitu loh. Dan yang terakhir
Ini ada si Puffle dengan taburan kayak Oreo gitu loh. Dan kalau tadi gue coba juga Oreonya sih, ini kayak bukan Oreo banget tuh. Kayak Oreo, apa? Tembakannya yang Oreo yang bukan Oreo nih. Iya, yang kayak Oreo gitu loh kalau lu beli di... Soalnya ini bukan Oreo banget rasanya. Tapi tetap oke gitu. Ya oke aja sih kalau menurut gue, kalau buat yang ini ya sekedar oke aja gitu, nggak ada yang spesial. Lebih dominan rasa di siapa Puffle-nya ya, kalau katanya Ramu Nostalgia kan ini namanya Puffle gitu. Ya udah biasa aja gitu, nggak ada yang rasa spesial. So gue tadi udah selesai nyobain beberapa menu gitu, tidak semua menunya dari Ramu Nostalgia. Cuman kalau misalnya gue boleh bilang, tidak ada yang mengecewakan gitu. Dan yang enak banget itu jatuh ke si Arbanat Creamy Pink. Kenapa? Karena menurut gue nih, walaupun gue pas kecil gak pernah nemuin minuman kayak begini ya, minuman yang dikasih ada krimnya banget gitu kan, terus sama kayak sirup stroberinya. Tapi sebenarnya ini cukup mengingatkan kayak zaman-zaman gue baru balik sekolah, terus beli sirup-sirup abang-abangan tuh yang warnanya ngejreng banget tuh. Kalau untuk snacknya sendiri, gue bilang enak, tapi aja gitu loh, bukan yang enak banget. Ya, yang pasti lucunya tuh ada di si Puffle dengan taburan nyam-nyam gitu. Karena itu salah satu hal yang cukup bikin gue bernostalgia dengan masa kecil gue. Jadi sebenarnya untuk soal harga, kalau gue boleh bilang ya, dengan ukuran yang segini, rasa yang ditawarin, dengan kemasan yang bener-bener niat gitu, harganya sih cukup bersahabat. Mungkin kalian bisa lihat di sebelah sini apa di sebelah sini gitu kan. Ya pokoknya ada di layar kalian nih harganya. Menurut gue sih itu sangat-sangat bersahabat. Jadi ya tidak ada salahnya untuk kalian coba. Jadi menurut gue tuh emang Rizky Febian sangat niat sih untuk menjalankan Ramu Nostalgia ini. Dan ini enak gitu. So, kalau misalnya kalian yang ada di Jakarta gitu, kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa langsung datang ke tokonya gitu. Bukan tokonya sih, warungnya. Enggak, bukan warung. Bisa langsung datang ke tempatnya lah gitu kan, ke venue-nya gitu. Yang alamatnya itu tertera di laman Instagramnya. Nanti Instagramnya gue kasih di sini. Karena tempatnya juga cukup unik ya gitu, agak-agak Instagramable gitu kan. So, itu dia tadi kesimpulan gue tentang Ramu Nostalgia ini. Dan kalau misalnya kalian emang suka dengan video-video seperti ini, nggak usah ragu lah buat tekan tombol like. Tapi kalau misalnya kalian emang nggak suka, ya nggak apa-apa, tekan tombol dislike juga. Dan kalau misalnya nih, kalian punya ide buat kita untuk ngebahas makanan apa lagi nih di What The Food enaknya gitu kan. Jadi gue Nathan, thank you banget udah nonton. Dan sampai bertemu di What The Food berikutnya.